Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Obed. Jadi kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi bagaimana pengaruh penggunaan BC Mobile terhadap daily consumption mahasiswa di TS. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Rogo Vanito dengan NRP akhir 002, kemudian Raisa Maharani dengan NRP akhir 013, kemudian Helga Amanda dengan NRP akhir 055, kemudian Azara Lavelina dengan NRP akhir 104, dan yang terakhir ada Muhammad Raya Nabawi dengan NRP akhir 1107. Next. Oke, kemudian kita masuk ke latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi digital itu telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi, terutama pada sistem pembayaran, seperti pembayaran non-tunai atau cashless. Masyarakat kini semakin mengandalkan pembayaran digital karena dianggap lebih efisien, praktis, dan aman. Kemudian, tercatat pada triwulan keempat pada tahun 2022, itu mengalami kenaikan sebesar 30,84% yang mencapai 399,6 triliun. Pertumbuhan tersebut tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembayaran digital yang sehingga memicu dengan yang namanya cashless lifestyle. Penggunaan banking semakin marak digunakan pada saat ini. Salah satu aplikasi pembayaran digital yang paling populer ialah BCA Mobile. Berdasarkan jurnal riset akuntansi pada tahun 2023, BCA Mobile menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Hingga semester 1 pada tahun 2025, jumlah penggunanya telah mencapai 57 juta, dikutip dari kontan.co.id. Kemudian, meningkatnya penggunaan aplikasi ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi finansial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di tengah pertumbuhan ini perlu namanya pemahaman untuk mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong atau memicu cashless lifestyle ini. Kemudian, ini merupakan eh, grafik di mana penggunaan Quick Response Code di Indonesia atau KRIS pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Bisa dilihat di tahun 2024 itu tembus hampir mencapai 700 triliun. Kemudian tinjauan pustakanya, cashless survey itu menggambarkan perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju transaksi digital. Fenomena ini muncul diakibatkan oleh seiring dengan meningkatnya proses akses masyarakat terhadap teknologi finansial seperti eh, financial knowledge di berbagai sosial media. Nah, kemudian itu masyarakat menjadi mendapatkan pengetahuan bahwa eh, kemajuan teknologi finansial ini dapat eh, mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan keamanan serta peningkatan eh, fenomena cashless survey ini didominasi oleh rata-rata generasi milenial dan generasi Gen Z. Kemudian itu orang yang sering menggunakan pembayaran digital ini cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi karena kedorongan kenyamanan dan kemudahan teknologi itu. Kemudian daripada itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh penggunaan fitur pada aplikasi BCA Mobile terhadap daily consumption mahasiswa di ITS. Untuk memahami sejauh mana kemudahan transaksi digital pada saat ini membentuk pola konsumsi yang lebih tinggi. Seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan BCA Mobile terhadap tingkat konsumsi harian atau daily consumption terhadap mahasiswa ITS. Dan untuk tujuannya menjawab dari rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan BCA Mobile terhadap tingkat konsumsi harian mahasiswa ITS. Kemudian untuk manfaatnya, ada manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian perilaku konsumen dan sistem pembayaran digital. Kemudian untuk manfaat praktisnya bagi mahasiswa, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menggunakan BCA Mobile untuk mengelola pengeluaran harian, kemudian untuk bagi BCA memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas dan edukasi layanan digital sesuai kebutuhan mahasiswa, dan untuk peneliti selanjutnya yaitu digunakan untuk referensi
penelitian tentang gaya hidup, cashless, dan penggunaan layanan pembayaran digital. Untuk variabelnya, yaitu terdapat variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya yaitu daily consumption, aplikasi BCA Mobile mahasiswa ITS, dan untuk variabel independennya yaitu intensitas penggunaan BCA Mobile. Baik, selanjutnya itu kerangka pemikiran atau metode konseptual dari perhatian kami dimulai dari identifikasi masalah dan juga permasalahan masalah yang diselingi juga dengan studi literatur. Selanjutnya itu menentukan variabel penelitian. Eh, Lalu tahap selanjutnya, di mana variabel penelitian tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Helga tadi, variabel dependennya itu adalah daily consumption mahasiswa ITS dan variabel independennya intensitas penggunaan BCA Mobile. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu pengumpulan data dengan membuat kuesioner dan menyebarkan kuesioner. Lalu tahap selanjutnya menentukan kualifikasi sampel. Lalu analisis menggunakan metode regresi linear sederhana. Dilanjutkan lagi dengan analisis data. Lalu cetak dan implementasi hasil prediksi. Selanjutnya yaitu hipotesis dan kemudian selesai. Baik, selanjutnya masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada hipotesis. Jadi kami memakai dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nol, yaitu penggunaan BCA Mobile tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi harian mahasiswa ITS. Dan yang kedua adalah hipotesis H1 atau hipotesis alternatif, yaitu penggunaan BCA Mobile berpengaruh signifikan pada para pola konsumsi harian mahasiswa ITS. Lalu untuk populasi dan sampelnya yaitu mahasiswa dari Institut Teknologi Hubungan Fiber yang aktif menggunakan BCA Mobile. Selanjutnya itu jenis dan pendekatannya, di mana penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif atau explanatory. Tujuannya untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Metode yang digunakan ini adalah regresi linear sederhana untuk menganalisis seberapa besar pengaruh intensitas penggunaan BCA Mobile atau X terhadap daily consumption mahasiswa ITS atau Y. Pemilihan metode ini sesuai karena hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terkait, di mana eh, gambar model hubungan antar variabel seperti di PPT, di mana X sendiri intensitas penggunaan BCA Mobile dan Y-nya daily consumption mahasiswa ITS, di mana kedua variabel ini akan dilihat pengaruhnya. Masih di metodologi penelitian, selanjutnya ada instrumen, di mana instrumen penelitian yang kami gunakan dalam studi kasus ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner dari dua bagian, yaitu bagian data responden dan yang kedua adalah pertanyaan tentang dua variabel, di mana variabel independen yaitu variabel X itu indikatornya ialah frekuensi penggunaan BCA Mobile sehari-hari atau per hari. Kemudian variabel dependen atau variabel Y-nya, indikatornya adalah total pengeluaran harian menggunakan BCA Mobile dalam Indonesia Rupiah. Setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan langsung jawaban numerik dengan jumlah rata-rata per hariannya. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini kami melakukan dengan penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Penyebaran ini dilakukan secara daring atau online kepada mahasiswa ITS yang aktif menggunakan aplikasi BCA Mobile. Teknik ini dipilih karena dinilai lebih efisien, mudah diakses oleh responden, serta memungkinkan peneliti menjangkau populasi yang luas dalam waktu yang singkat. Selanjutnya itu teknik analisis data, dimulai dari yang pertama uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas ini untuk mengukur sejauh mana pertanyaan itu dapat mengungkap variabel yang diukur. Untuk uji reliabilitas ini untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dengan koefisien Cronbach alpha, di mana jika nilai A lebih dari 0,60, maka kuesioner reliable. Yang kedua, melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Ada uji heteroskedastisitas untuk memastikan tidak ada perbedaan varians residual.
Dan yang ketiga, uji linearitas untuk memastikan hubungan antar variabel X dan Y bersifat linear. Yang ketiga yaitu analisis regresi linear sederhana, di mana rumusnya Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y sendiri konsumsi harian mahasiswa ITS, X-nya penggunaan BCA Mobile, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresi, dan E-nya error. Dan yang terakhir itu uji hipotesis atau uji T parsial, di mana ini untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah isi dari 0,05 itu H0-nya ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan. Oke, ini merupakan desain penelitian dari awal hingga akhir. Yang pertama itu ada interest, jadi ketertarikan masalah. Penelitian ini tuh berangkat dari fenomena cashless lifestyle di kalangan mahasiswa, khususnya pengguna BCA Mobile yang semakin meningkat. Kemudian untuk idenya, ide dari penelitian kita yaitu apakah penggunaan BCA Mobile itu berpengaruh terhadap daily consumption mahasiswa di ITS. Kemudian untuk teori yang kami gunakan yaitu yang pertama teori TAM, Technology Acceptance Model, dan yang kedua cashless theory. Kemudian untuk konseptualisasinya, yaitu apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu penggunaan baca mobile, apakah berpengaruh dengan konsumsi harian mahasiswa di ITS. Kemudian untuk choice of research method, itu kita menggunakan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, dan menggunakan teknik analisis pengumpulan data secara survei, yaitu form kuesioner online. Untuk populasi dan sampling, kita menggunakan mahasiswa di Institut Teknologi 10 November. Untuk operasionalnya, data itu diperoleh melalui kuesioner, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian untuk, oh maaf, itu untuk observasi. Untuk operasionalisasinya itu variabel penggunaan BCA Mobile X, yaitu frekuensi penggunaan BCA Mobile per harinya. Untuk variabel konsumsi harian, yaitu total pengeluaran konsumsi per harinya dalam bentuk nominal. Kemudian untuk data processingnya, yaitu yang pertama editing data, kemudian di-input ke SPSS, kemudian cleaning data, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian uji asumsi klasik, dan kemudian yang terakhir yaitu analisis regresi linear sederhana. Untuk analisisnya, kita menggunakan analisis deskriptif, itu menghitung lumayan dari penggunaan BCA Mobile dan konsumsi harian. Kemudian untuk analisis regresi linear sederhana, itu pengaruh dari variabel X dan Y. Kemudian untuk koefisien determinasi itu seberapa persen variasi konsumsi dijelaskan oleh penggunaan BCA Mobile. Untuk aplikasinya yaitu memahami dampak pembayaran digital terhadap kontrol pengeluaran, rekomendasi untuk edukasi literasi keuangan digital, dan yang ketiga referensi untuk penelitian perilaku konsumsi generasi digital. Ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Baik, berikut merupakan penjabaran dan hasil diskusi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.